Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Untuk kali ini kami akan membahas salah satu film Jepang yang menurut aku sendiri cukup keren dari segi alur cerita dan karakternya. Nah, untuk itu kami akan merangkum cerita film tersebut ke dalam video ini. Tapi kami lebih menyarankan untuk kalian dapat menyaksikan film originalnya untuk dapat merasakan sensasi pada film tersebut. Yuk langsung saja masuk ke dalam cerita. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Diceritakan terdapat anak kecil yang ditutupi bagian matanya dengan kain. Ia terlihat memiliki kecacatan di kaki dan terpaksa juga dirinya harus dituntun oleh ibunya. Anak kecil ini mungkin lebih mudah kita sebut dengan dirinya Tatsuya. Sesudah sampai di rumah, dirinya diberi buku komik agar bisa betah bermain di rumah. Tapi beberapa saat, datanglah ayah dari Tatsuya dan berusaha memukuli istrinya karena telah menyuruh membuang Tatsuya dengan kekurangannya itu. Hingga mereka bertengkar keluar rumah dengan situasi saat itu sedang hujan. Lalu datanglah Tatsuya untuk menolong ibunya. Ia melepaskan penutup matanya dan ternyata dirinya memiliki kekuatan untuk mengendalikan seseorang yang ia lihat dengan matanya. Tatsuya menyuruh ayahnya untuk menjauh dari ibunya dan pergi ke tengah jalan yang ada beberapa orang berlalu lalang di sana. Saat sudah sampai di tengah jalan, Tatsuya menyuruh ayahnya untuk memutar kepala dirinya dengan tangannya sendiri. Dan ternyata perintah itu mutlak dilakukan, sehingga ayahnya memutar kepalanya hingga tewas. Setelah melihat kejadian itu, ibunya memeluk Tatsuya dan Tatsuya tampak bahagia karena ibunya sudah bebas dari kejahatan ayahnya. Tapi mengingat ibunya merasa bersalah karena Tatsuya telah membunuh suaminya dan mungkin saja dapat melukai orang lain kembali, ibunya terpaksa mencekik Tatsuya supaya mati. Tapi hal ini gagal karena Tatsuya telah mengendalikan tubuh ibunya dan menyuruh ibunya bunuh diri dengan memutar kepalanya. Tapi Tatsuya mengurungkan niatnya untuk membunuh ibunya dan melarikan diri dengan kakinya yang cacat. Ia pun berusaha untuk bertahan hidup dengan kekuatannya itu. Diperlihatkan setelah beberapa tahun, terdapat suasana bank yang semua orang di dalamnya telah dikendalikan oleh Tatsuya. Ada sosok bapak-bapak yang mengosongkan tasnya, lalu semua orang di dalam bank menaruh semua uangnya ke dalam tas tersebut. Setelah menaruh uang itu, semua orang kembali ke tempatnya semula. Lalu si bapak ini pergi keluar bank dan terlihat Tatsuya yang sudah tumbuh dewasa sedang berada di luar untuk menerima tas yang berisi uang tersebut. Lalu semuanya pun kembali normal. Semua orang dalam bank panik karena uang yang dimilikinya tiba-tiba menghilang. Lanjut ke sebuah taman yang sedang membuka acara bazar. Terlihat Tatsuya sedang membaca buku pemberian ibunya saat kecil. Setelah selesai membaca, ia melihat taman yang begitu ramai dan banyak orang yang bahagia di sana. Terdapat juga ibu dengan anak-anaknya yang menginginkan sebuah topeng mainan, namun ditolak untuk membeli lantaran takut nantinya mereka tidak memainkannya. Lalu suatu ketika taman itu berhenti dan semua orang tidak bergerak karena telah dikendalikan oleh Tatsuya. Tatsuya berjalan mendatangi ibu dengan anak-anaknya itu. Saat hendak ke sana, ia berpapasan dengan kedua pasangan yang sedang saling menyuapi takoyaki untuk pacarnya. Lalu ia memakan takoyaki itu dan kemudian pergi. Setelah sampai mendatangi ibu itu, ia menyuruh ibu tersebut untuk mengambil topeng mainan lalu diberikan kepada anaknya. Setelah kedua anak tersebut mendapati topengnya, Tatsuya menyuruh mereka tersenyum, dan mereka pun tersenyum. Ia juga menanyakan nama kepada anak-anak itu. Lalu setelah Tatsuya ingin memberitahu namanya, ia pun langsung pergi. Tak sengaja saat dirinya berjalan pergi dari taman, Tatsuya melihat tukang paket tidak ikut berhenti seperti semua orang yang ia kendalikan. Tatsuya pun kaget lalu memfokuskan untuk mengendalikan tukang paket tersebut dengan kedua matanya. Tapi beberapa saat kemudian tukang paket itu berhenti seketika dan berpikir bahwa Tatsuya telah berhasil mengendalikan orang itu. Lalu setelah itu,
tukang paket ini kembali melanjutkan aktivitasnya sebelum Tatsuya membuat kejadian itu kembali semula. Tukang paket itu bernama Shuichi, dengan teman-temannya yaitu Jun dan Akira. Setelah mereka selesai bekerja dan ingin pulang, Jun dan Akira tubuhnya berhenti dan Shuichi mendatanginya, namun tidak sadar bahwa teman-temannya ini telah dikendalikan. Tapi sesudah Tatsuya pergi dan mengembalikan Jun dan Akira seperti semula, Shuichi tidak sengaja tertabrak oleh mobil yang tidak diketahui oleh Shuichi lantaran mobil tersebut juga ikut dikendalikan dan berhenti. Scene berlanjut, diperlihatkan Tatsuya sedang mandi dengan kakinya yang sejak kecil cacat kini telah terpotong karena sudah membusuk. Ia terpaksa menggunakan kaki buatan untuk mengganti kakinya yang hilang. Setelah itu dirinya melihat jendela apartemennya dan mengendalikan seluruh karyawan kantor di seberang apartemen untuk melakukan bunuh diri massal dengan memerintahkan memutar kepala semua karyawan tersebut. Namun niatan Tatsuya berhenti karena pengendalian pada saat tersebut berhasil diikuti. Dirinya juga berpikir bahwa Shuichi telah mati tertabrak mobil. Keesokan paginya terlihat Shuichi menyadarkan diri yang berada di rumah sakit dengan dibaluti kain di seluruh tubuhnya. Akira temannya mengatakan bahwa Shuichi dipecat lantaran perusahaan tidak bisa membiayai pengobatan dirinya. Tapi pengemudi tabrak lari ini berani bertanggung jawab atas penabrakan terhadap Shuichi dan memberikan kartu nama untuk dapat ia kunjungi. Shuichi pun datang mengunjungi toko pengemudi itu. Lalu ia terkejut dengan kondisi Shuichi yang benar-benar sehat seperti tidak mengalami kecelakaan ini. Yang bahkan dinyatakan oleh dokter bahwa Shuichi akan pulih dalam waktu 4-5 bulan. Tapi dirinya telah sembuh hanya 3 hari saja. Yaps, Shuichi ternyata memiliki kekuatan khusus seperti Tatsuya. Kekuatan Shuichi ini adalah regenerasi atau sangat cepat pulih pada tubuhnya ke kondisi semula. Karena ia juga memiliki kekuatan khusus, Shuichi tidak bisa dikendalikan oleh Tatsuya. Bapak pengemudi ini bernama Pak Kumoy yang memiliki usaha pembuatan gitar dan diperlihatkan anak gadisnya bernama Kanae. Mereka pikir Shuichi mendatanginya untuk uang damai. Tapi karena Pak Kumoy tidak memiliki uang banyak, ia meminta keringanan untuk membayarnya secara cicil. Pak Kumoy juga menawarkan bekerja dengannya lalu diterima oleh Shuichi. Saat senggang bekerja, ternyata dirinya memiliki hobi yang sama dengan Kanae, yaitu penggemar peta dunia. Diperlihatkan juga kamar Kanae yang penuh dengan berbagai macam gambaran peta. Dan juga Kanae memiliki impian ingin menerbitkan sebuah buku hasil ciptaannya dan ditunjukkan kepada Shuichi untuk diberikan saran kepadanya. Saat menjelang sore, Shuichi pun keluar toko untuk merapikan barangnya. Diperlihatkan semua orang terdiam atas perintah Tatsuya. Ia pun terkejut melihat Shuichi masih hidup. Malam harinya saat sedang makan malam bersama dan menceritakan panjang lebar kisah hidup Shuichi yang penuh pahit ini, terdengar tamu yang mendatangi tokonya. Shuichi saat ingin membuka pintunya, diberikan alat setruman oleh Kanae untuk berjaga-jaga takut ada orang jahat yang masuk. Tapi ternyata tamu tersebut adalah Jun dan Akira. Beberapa saat juga mereka berdua berhenti dan terdapat Tatsuya yang berada di luar toko. Tapi setelah Shuichi menutup kordeng pintunya, mereka berdua kembali seperti semula. Jun dan Akira disambut hangat oleh Pak Kumoy dan anaknya. Sesudah itu Akira mengajarkan Pak Kumoy untuk menggunakan kamera di tabletnya. Dan Jun nampaknya sedang menggodai Shuichi apakah ia menyukai Kanae. Tapi saat Shuichi ingin menjawabnya, semua orang di sana berhenti dan datanglah Tatsuya. Saat Shuichi menyadari keberadaan Tatsuya, ia menanyakan siapa dirinya namun tidak dijawab. Tatsuya pun mengendalikan Akira dan Jun untuk menangkap Shuichi. Tapi Tatsuya berhasil ditangkap dan ia juga memerintahkan Kanae menusuk pinggang belakang Shuichi dengan pisau. Tatsuya juga mengendalikan Pak Kumoy mendekati jendela, lalu didorong oleh Kanae yang saat itu juga telah dikendalikan oleh Tatsuya. Shuichi saat itu tak sempat menolong Pak Kumoy telah disetrum oleh Kanae hingga pingsan. Tatsuya pun pergi dari toko Pak Kumoy itu. Berpindah di rumah sakit, saat Shuichi sedang diantar ke UGD, ia langsung pulih dan sadarkan diri serta mengkhawatirkan Pak Kumoy yang saat itu sedang sekarat.
Beberapa menit kemudian, Pak Kumoy dinyatakan meninggal karena kehilangan banyak darah. Pada malam hari juga, ada 2 detektif bernama Shiba dan Oshikiri mendatangi Shuichi untuk memberikan saksi. Ia menjawab bahwa mereka telah dikendalikan dan Pak Kumoy melompat dengan sendirinya. Tapi kedua detektif ini masih sulit mempercayai ucapan dirinya. Flashback kembali saat Shuichi masih kecil. Ia sedang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan seluruh keluarganya tewas. Datanglah polisi dan mengajak makan bersama di rumahnya. Ternyata polisi itu adalah detektif Shiba yang saat kasus Pak Kumoy datang kepada Shuichi. Pada esok harinya, Kanae yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah membunuh ayahnya sendiri menanyakan ke Shuichi mengapa pada saat itu Shuichi tidak menolong Pak Kumoy. Shuichi pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Kanae. Beberapa menit kemudian, Shuichi tidak sengaja menemukan sesuatu pada tab yang dimiliki Pak Kumoy. Lalu ia memanggil Jun dan Akira untuk melihat video tersebut. Diperlihatkan video ini menampilkan wajah Tatsuya yang sedang mengendalikan mereka. Dalam video itu juga terekam detik-detik kematian Pak Kumoy yang didorong oleh Kanae. Maka dari itu, Shuichi menyuruh Akira untuk menghapus bagian Pak Kumoy didorong karena takut nantinya dapat menyakiti perasaan Kanae. Saat itu juga Tatsuya datang kembali ke toko Pak Kumoy dengan membawa 2 preman untuk membunuh Shuichi. Ia pun memberitahu ke teman-temannya supaya bersembunyi, dan mereka berdua pun bersembunyi keluar jendela. Setelah pintunya berhasil dijebol, preman-preman ini diperintahkan mencari Shuichi. Ia keluar dari tempat persembunyian lalu dipukul oleh preman itu. Shuichi menendang kayu mengarah ke Tatsuya untuk melepaskan pengendaliannya. Preman-preman ini pun sadar dan disembunyikan oleh Shuichi. Tatsuya yang melihat rencananya gagal kini lari ke pembangunan terowongan dan mengendalikan semua tukang di sana. Tapi saat lampu mobil menyilaukan matanya, semua tukang itu lepas dari pengendaliannya yang membuat Shuichi sadar kelemahan Tatsuya adalah penyilauan. Namun Tatsuya berusaha mengendalikan tukang yang lain untuk menghindari cahaya dari Shuichi. Lalu ia dipukuli oleh semua tukang bangunan dan menangkapnya. Shuichi pun berhasil lolos dan memukul tubuh Tatsuya hingga pingsan. Ia pun juga langsung dibawa ke kantor polisi oleh Shuichi. Tapi di kantor tersebut ada detektif Oshikiri masih tidak mempercayai penjelasan dari Shuichi. Saat itu Tatsuya tertangkap dengan kepalanya ditutupi oleh plastik hitam, mencoba memujuk para detektif lainnya bahwa pernyataan Shuichi adalah salah. Tatsuya bisa mengendalikan manusia hanyalah candaannya saja. Ia juga menyuruh melihat matanya jika mereka masih tidak percaya. Setelah detektif Oshikiri selesai berbicara dengan Shuichi dan menyuruhnya membuat pernyataan tertulis, muncullah detektif lain yang saat itu bersama Tatsuya mendekati Shuichi. Mereka menodongkan pistol dan mencoba menembaknya. Tapi penembakan tersebut gagal dan Shuichi berusaha menangkap kembali Tatsuya. Tiba-tiba ia diborgol oleh detektif Oshikiri yang ternyata juga telah dikendalikan. Shuichi dibawa ke ruang kecil dan Tatsuya ingin membunuh dengan tangannya sendiri menggunakan pistol. Tapi dirinya terlalu takut untuk membunuh orang secara langsung. Shuichi pun berusaha melepaskan ikatannya dan merusak lampu di ruangan tersebut agar gelap dan detektif Oshikiri tidak akan dikendalikan lagi. Tatsuya pun langsung bergegas pergi dan dikejar oleh Shuichi hingga ke tempat ramai banyak orang berlalu lalang di sana. Saat itu juga Tatsuya memberhentikan semua orang dan memerintahkan untuk menghentikan Shuichi. Tapi saking banyaknya orang yang Tatsuya kendalikan, tubuhnya semakin cepat membusuk dan dikarenakan kekuatan Tatsuya sendiri ternyata memiliki efek samping terhadap penggunanya. Setelah melihat Shuichi yang sulit dihentikan, Tatsuya memerintahkan ibu di dekatnya untuk membuang bayi miliknya. Shuichi saat itu melihat hal tersebut tanpa pikir panjang langsung berlari menyelamatkan bayi tersebut dengan melompat hingga terjatuh. Saat itu juga Tatsuya menyuruh orang lain untuk melempar pot besar ke arah Shuichi dan berhasil tertiban hingga berdarah. Tatsuya langsung bergegas mendatanginya dan memberitahu bahwa lebih baik tidak mengenal dirinya, sehingga Shuichi masih tetap hidup hingga sekarang. Tatsuya pun kembali ke apartemen miliknya. Tapi setelah masuk ke kamarnya, banyak sekali petugas polisi sedang melakukan pemeriksaan di sana. Ia pun langsung mengendalikan semua polisi tersebut dan mendatangi salah satu polisi yang menyita komik kesukaannya. Tatsuya juga mengambil semua uang miliknya untuk pergi mencari tempat tinggal baru. Lalu Tatsuya melepaskan semua pengendaliannya.
dan semua polisi langsung menangkapnya. Tapi penangkapan tersebut gagal. Tatsuya mengendalikan kembali semua polisi, lalu saling menodongkan pistol satu sama lain. Semua polisi tersebut tewas seketika selain detektif Shiba yang sudah berusaha bersembunyi terlebih dahulu. Lanjut ke Akira dan Jun yang menantikan kedatangan Shuichi untuk liburan. Sudah menunggu lama tapi tak kunjung datang, mereka membatalkan niat liburannya itu. Tapi tiba-tiba Shuichi datang dengan keadaan sehat setelah dirinya mengalami kejadian tertimpa pot besar hingga kepalanya berdarah. Shuichi meminta teman-temannya untuk membantu menghentikan Tatsuya. Tapi karena kedua ini penakut, mereka tidak berani membantu Shuichi. Saat itu juga Shuichi memberanikan niatnya untuk menghentikan Tatsuya dengan sendirian. Scene berganti di mana diperlihatkan Kanae didatangi oleh ibu Tatsuya dan mengakui bahwa peristiwa yang ditimpa Kanae adalah kelakuan anaknya. Setelah itu Kanae kembali ke rumahnya dan terdapat Shuichi yang tengah tertidur pulas. Kanae mengambil tab Pakumo yang dipegang Shuichi. Setelah Kanae melihat video pembunuhan Pakumo itu, akhirnya ia mengetahui semuanya, bahwa dirinya lah yang mendorong Pakumo keluar jendela. Kanae pun merasa menyesal dengan perbuatannya itu. Shuichi membujuknya bahwa itu bukan salahnya. Lanjut diperlihatkan ibunya Tatsuya mendatangi tempat tinggal lamanya, yang saat itu juga Tatsuya menuju ke sana. Tapi tiba-tiba polisi datang menyergap dan mengetahui bahwa Tatsuya ingin diserahkan ke polisi oleh perintah ibunya sendiri. Tatsuya langsung menghentikan polisi tersebut dan menodong pistol ke ibunya. Tapi tetap saja dirinya tidak bisa menyakiti ibu satu-satunya ini yang menyayangi dirinya. Besoknya pagi hari, detektif Shiba mendatangi tempat tinggal Kanae dan mengabarkan bahwa ibunya Tatsuya bunuh diri. Mereka berdua pun pergi mendatangi Jun dan Akira untuk menanyakan Shuichi. Tapi mereka tidak mengetahui keberadaannya. Tiba-tiba detektif Shiba mendapati telepon bahwa Shuichi dan Tatsuya pergi ke gedung teater. Mereka pun langsung bergegas ke sana dan memanggil seluruh pasukan polisi untuk menangkap Tatsuya. Scene berganti di sebuah teater yang begitu megah. Shuichi mendatanginya dan melihat banyak orang berdatangan untuk menonton acara tersebut. Tapi setelah acara tersebut dimulai, semua orang dalam teater memandang ke arah Shuichi atas perintah Tatsuya yang saat itu sedang bersembunyi. Setiap orang diperintahkan untuk bunuh diri dengan melompat dari lantai atas satu persatu untuk membuat Shuichi sangat bersalah di sana. Hampir setiap orang di lantai atas melakukan bunuh diri. Shuichi menyuruh dirinya berhenti melakukan itu, namun tetap ditolak oleh Tatsuya. Saat Tatsuya sedang berjalan untuk melihat Shuichi, datanglah detektif Shiba yang saat itu juga sedang bersembunyi dengan menodongkan pistolnya. Ia menanyakan tujuan dari aksi tersebut, mengapa Tatsuya suka membunuh banyak orang. Berbagai pertanyaan dilontarkan kepada Tatsuya, tapi Tatsuya berusaha mengendalikan detektif tersebut dengan pantulan kaca yang ada di dekatnya. Saat Shuichi mendatangi mereka berdua, detektif Shiba tersebut telah dikendalikan serta diperintahkan untuk bunuh diri dengan melompat dari lantai atas dan akhirnya tewas. Tatsuya kabur dan semua orang di dalamnya sadar hingga panik melihat banyak orang melakukan bunuh diri di dekatnya. Ia muncul lagi tepat di atas panggung dan kembali mengendalikan semua orang. Pada saat itu juga terdapat Kanae yang menodongkan pistol ke arah Tatsuya. Ia meminta pertanggungjawaban atas kematian ayahnya yang ia perbuat. Tapi Kanae ikut dikendalikan dan Shuichi tiba untuk menyelamatkannya. Tatsuya menyuruh semua orang untuk menghentikan Shuichi. Ia pun pergi dengan membawa Kanae keluar gedung. Tapi di situ semua polisi sudah siaga dengan memberikan cahaya untuk membuat Tatsuya melemah. Ia pun disuruh berbaring dan dikepung. Tapi saat wajahnya diperlihatkan, ternyata orang itu bukan Tatsuya. Dan ia sedang bersembunyi serta mengendalikan semua polisi untuk menghancurkan lampu dan saling menodongkan senjata ke sesama polisi. Shuichi yang saat itu melihatnya mendatangi Tatsuya, tapi kaki Shuichi tertembak oleh pistol yang dipegang oleh Tatsuya. Dengan menahan sakitnya itu, Shuichi menyuruh dirinya untuk berhenti membunuh semua orang. Tiba-tiba muncullah Jun dan Akira untuk menolong Shuichi, namun berhasil dikendalikan oleh Tatsuya. Tatsuya juga menyuruh Kanae berjalan ke sebuah tangga darurat dan Shuichi berusaha menyelamatkannya. Setelah Shuichi berhasil menyelamatkan Kanae,
Tak sengaja Tatsuya mengeluarkan darah dari mulutnya lantaran seluruh tubuh miliknya sudah mulai membusuk dan menyakiti dirinya. Tatsuya tiba-tiba jatuh dari tangga namun dipegang oleh Shuichi. Dirinya tidak menginginkan seseorang ada yang mati lagi. Tapi karena besi yang Shuichi pegang sudah berkarat, mereka terpaksa jatuh bersama. Dan Shuichi berusaha untuk menempati dirinya di bawah agar Tatsuya tidak langsung mati seketika. Saat itu juga Tatsuya merasa senang mengetahui bahwa ada orang yang masih memperdulikan dirinya dan mengakui keberadaan dirinya di dunia ini. Scene berganti, Tatsuya sedang ditahan dengan keamanan ketat. Matanya juga terpaksa ditutupi agar tidak dapat mengendalikan siapapun lagi. Berpindah diperlihatkan pada taman yang sebelumnya Tatsuya pernah mengunjungi. Terdapat Shuichi dengan teman-temannya yang sedang berada di bazar. Dan film tersebut tamat dengan keduanya masih hidup hingga film berakhir. Nah, gimana? Cukup seru bukan cerita film Monster Z yang satu ini? Bahkan lebih menarik lagi, kalian dapat menikmati film originalnya agar mendapatkan sensasi alur cerita yang begitu keren. Hanya itu saja penjelasan film tersebut dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Tapi jika kalian punya saran atau masukan, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.